Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 102. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, dia diam-diam mengaktifkan jurus pembentukan tubuh naga dan harimau sambil bertarung. Tulang-tulang di tubuhnya langsung mulai bergerak. Lapisan cahaya keemasan perlahan muncul di permukaan tubuhnya. Kekuatan harimau dan naga perlahan termanifestasi. Kemudian dia berhenti menyerang, membiarkan iblis bayangan menyerangnya tanpa menghindar. Ketika iblis bayangan melihat perubahan gerakan Xiao Chen, dia mengira energi Xiao Chen telah habis dan telah menunjukkan titik lemah. Dia tersenyum jahat sambil menusukkan kelima cakarnya yang tajam ke arah Xiao Chen. Kong Qiang, cakar-cakar tajam itu merobek pakaian Xiao Chen dalam sekejap. Namun, ketika bersentuhan dengan kulitnya, cakar-cakar itu mengeluarkan suara logam dan tidak dapat bergerak lebih jauh. Apa yang terjadi? Iblis bayangan itu bertanya-tanya, dia merasa itu sangat aneh. Meskipun serangan ini gagal menusuk jantung Xiao Chen, kekuatan serangan itu mengenai dadanya. Hal ini mengguncang organ dalamnya, dan ki serta darahnya melonjak. Xiao Chen berteriak, dan bayangan seekor harimau dan seekor naga terbang keluar dari tubuhnya. Harimau itu melolong, dan naga itu meraung. Tubuhnya seketika dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Harimau buas meninggalkan pegunungan. Sebelum iblis bayangan sempat menghindar, pukulan Xiao Chen yang membawa kekuatan 6.000 kg menghantam kepalanya. Iblis bayangan itu mati seketika. Ketika Xiao Chen melihat sisa-sisa iblis bayangan dan mayat berdarah bergegas menyelamatkannya, pusaran ki di dantiannya berputar 2 kali dengan cepat. Sebuah esensi murni dan bergelombang yang berunsur petir mengalir melalui meridiannya dan masuk ke bilah putih salju dari pedang bayangan bulan. Cahaya ungu langsung berkedip di dalam hutan gelap, itu sangat menyilaukan. Menghunus pedang, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen memasukkan kekuatan petir murni ke dalam teknik pedang petir yang menggelegar. Awan gelap menutupi langit saat guntur bergemuruh dengan marah. Seperti pasukan besar yang sedang berbaris. Atribut Xiao Chen adalah petir. Ketika dia menjadi seorang saint bela diri, esensi dalam tubuhnya berubah sepenuhnya, menjadi esensi murni dengan atribut petir. Dalam kondisi seperti itu, ketika Xiao Chen menggunakan teknik pedang petir yang menggelegar, kekuatan yang dapat ia keluarkan lebih dahsyat daripada teknik pedang Ling Yun dengan kondisi gunung dan kondisi awan. 3 kilat menyambar menembus langit malam dan berkumpul di pedang Xiao Chen. Tubuhnya melesat di udara, dan iblis bayangan lainnya langsung terbelah menjadi 2. Esensi yang mengandung kekuatan petir itu berkelap-kelip di tempat dia terbelah menjadi 2, serta di luka-lukanya. Esensi itu tetap di sana tanpa memudar untuk waktu yang lama. Arclight Chop, Xiao Chen terus bergerak, kemudian rentetan guntur bergemuruh di langit lagi. Pedang itu menciptakan busur cahaya di langit. Mayat berlumuran darah yang mencoba melarikan diri juga terbelah menjadi 2, ia tidak punya cara untuk melawan. Gelombang surga yang menerjang. Xiao Chen mengangkat kakinya dari tanah, mengarahkan pedang bayangan bulan miliknya ke langit, dan melayang ke atas. Gerakannya sama sekali tidak anggun, tetapi ia memancarkan aura yang tak terbatas. Ci. Tubuh Xiao Chen bagaikan sambaran petir, melesat di langit. Dengan suara, ketiga iblis bayangan yang mengelilingi Mu Heng dan yang lainnya langsung tertembus dan terbunuh seketika itu juga. Tubuh Xiao Chen terhenti di udara, dan rentetan guntur pun berhenti. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai, seketika menjadi sangat sunyi. Tebasan petir dahsyat, teriak Xiao Chen. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ke bawah pada mayat berdarah yang menyerang Yun Kexin. Puci, cahaya pedang yang gemerlap melesat menembus udara seolah air, muncul entah dari mana di kepala mayat yang berlumuran darah. Dalam sekejap berikutnya, listrik yang sangat kuat dalam cahaya pedang itu meledak, menciptakan guntur yang lebih keras dari sebelumnya. Dengan suara, mayat berlumuran darah ini terbelah menjadi 2 oleh pedang itu dan lenyap menjadi debu akibat ledakan tersebut. Tebasan rantai kedua petir menggelegar. Momentum dari 4 gerakan teknik pedang petir menggelegar sepenuhnya dilepaskan pada saat ini. Pedang Xiao Chen mengubah iblis bayangan menjadi genangan darah, dia bahkan tidak sempat berteriak ke Stongku.
Iblis bayangan terakhir merasakan ketakutan di hatinya. Ia dengan tegas menghentikan serangannya terhadap Yun Kexin dan berubah menjadi bola asap hitam, lalu melarikan diri dengan cepat. Mencoba melarikan diri, apakah kau mampu melakukannya? Xiao Chen menarik pedangnya dan berdiri tegak. Dia mendengus dingin ketika melihat iblis bayangan itu melarikan diri. Api ungu tak terbatas menyala di mata kanannya. Jika seseorang menatap matanya, mereka akan melihat lautan api. Kobaran api yang dahsyat itu berkumpul sebelum akhirnya berubah menjadi bola, lalu berubah menjadi nyala api ungu aneh di mata kanan Xiao Chen. Purple Thunder True Fire, tembak. Api aneh itu membentuk panah ungu di udara. Seperti seberkas cahaya, ia diam-diam mengejar iblis bayangan yang melarikan diri sejauh lebih dari 1000 meter. Ledakan. Sebuah ledakan mengerikan terdengar dari kejauhan. Api ungu menyembur keluar dan petir menyambar di dalam api tersebut. Kilat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang angkasa. Selain Yun Kexin, yang lain menatap pemandangan ini dengan tercengang, mereka tidak berani percaya bahwa ini nyata. Xiao Chen mundur dan berdiri tegak. Dia sudah memperkirakan kekuatan wujud petir yang terkandung dalam teknik pedang petir menerjang akan sangat kuat. Namun, dia tetap takjub dengan kekuatan yang ditunjukkannya. Dia percaya bahwa jika dia bisa sepenuhnya menguasai teknik pedang ini, selain beberapa pendekar suci tingkat akhir, dia akan tak tertandingi di alam pendekar suci. Xiao Chen menghentikan lamunannya dan berbalik. Dia mendapati Gao Xiang memegang dadanya, tergeletak di tanah kesakitan. Bibirnya menghitam, dan dia gemetar. Ini adalah tanda-tanda keracunan. Xiao Chen segera berjalan mendekat dan bertanya kepada Zhang Lai, ada apa dengannya? Zhang Lai tampak sangat sedih. Suaranya bergetar saat menjelaskan apa yang terjadi pada Xiao Chen. Ketika iblis bayangan tiba-tiba menyerang mereka, yang paling lambat adalah Gao Xiang. Terlebih lagi, luka-lukanya belum sembuh. Cakar iblis bayangan menembus dadanya. Awalnya, lukanya tidak terlalu dalam, Gao Xiang pun tidak mempermasalahkannya. Dia pernah mengalami luka serupa sebelumnya saat berlatih di luar. Dengan kekuatan tubuh seorang kultivator, ini bukanlah luka yang mengancam nyawa. Namun, dia tidak menyangka akan ada racun yang bekerja lambat dalam serangan iblis bayangan. Saat dia bereaksi, racun itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dia tidak lagi bisa mengeluarkannya. Mu Heng bertanya, Ye Chen, bisakah kau menyelamatkannya? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Di bagian pil obat dalam kompendium kultivasi, terdapat pil yang dapat mengobati racun. Sayangnya, Xiao Chen belum pernah berlatih memurnikannya. Dia tidak mungkin bisa membuatnya sekarang. Mungkin Yun Kexin punya caranya, pikiran seperti itu muncul di benak Xiao Chen. Perasaan ini sangat aneh, seperti insting. Yun Kexin sudah bergegas datang sejak lama. Namun, dia hanya berdiri di samping, mengamati keadaan Gao Xiang tanpa mengatakan apapun. Saat merasakan tatapan Xiao Chen, dia menggelengkan kepalanya. Aku memang memiliki penawar racun tingkat 6. Namun, racun itu sudah meresap ke sumsum tulang dan pembuluh jantung. Tanpa tabib bijak di sini secara pribadi atau ramuan suci tingkat abadi yang berusia setidaknya 1000 tahun, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Ketika Gao Xiang mendengar ini, wajahnya tidak menunjukkan kepahitan. Sebaliknya, ia memperlihatkan ekspresi lembut. Ia tersenyum getir, aku mulai berkultivasi pada usia 6 tahun dan memasuki paviliun pedang surgawi pada usia 16 tahun. Sekarang, aku berusia 26 tahun dan merupakan Saint bela diri tingkat menengah. Aku merasa tidak puas, mati seperti ini. Seperti pancaran terakhir matahari terbenam, ekspresi sedih Gao Xiang benar-benar lenyap. Wajahnya mulai berseri-seri. Dia mengambil tas dari belakangnya dan menyerahkannya kepada Zhang Lai. Dia bergumam, ini adalah inti iblis yang kudapatkan dalam perjalanan ini. Awalnya kupikir aku bisa menukarkannya dengan batu roh tingkat menengah dan meningkatkan kultivasiku hingga mencapai puncak Saint bela diri tingkat menengah. Sepertinya sekarang aku hanya bisa membiarkan kalian memanfaatkan diriku. Jalan seorang kultivator itu berat. Setiap orang yang menempuh jalan ini harus siap menghadapi hari seperti ini. Biarlah kemalanganku menjadi pengingat bagimu. Saat bertarung, janganlah lengah. Setelah Gao Xiang berbicara, tatapan penuh tekad muncul di matanya. Kemudian, dia mengerahkan sisa-sisa esens terakhirnya dan menghancurkan hatinya. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ini adalah cara kematian yang tragis.
Kematian Gao Xiang membuat semua orang merasa agak sedih. Mereka merasa simpati dan duka cita, dan pada saat yang sama, mereka memikirkan diri mereka sendiri. Di benua Tianwu, yang kuat berkuasa. Yang lemah hanyalah semut di mata yang kuat. Mereka akan membunuh jika mereka mau. Jika mereka marah, mereka akan menginjak-injak harga dirimu. Dalam keadaan yang begitu kejam, setiap kultivator akan mencari berbagai cara untuk berlatih dengan susah payah, mencari jalan untuk menjadi lebih kuat. Namun, jalan ini terlalu berat. Selain harus menghadapi persaingan terbuka dan serangan tersembunyi dari manusia lain, mereka juga harus sangat berhati-hati dalam berlatih, menghindari kematian di tangan binatang iblis atau binatang roh. Kehidupan sangat rapuh di jalan seperti itu. Misi ini juga merupakan bentuk pelatihan. Sayangnya, sebelum mereka mencapai titik tengah, 6 orang dalam tim mereka telah kehilangan nyawa. Xiao Chen dengan santai memanggil segerombolan api sejati petir ungu dan menyelimuti tubuh Gao Xiang dengannya. Tubuhnya langsung mulai terbakar dengan cepat. Mengubur mayat di hutan sudah diketahui sebagai tindakan yang salah. Musuh hanya akan memanfaatkannya. Karena itu, tidak ada yang merasa tindakan Xiao Chen salah. Saat mereka menyaksikan tubuh Gao Xiang terbakar, tatapan rumit yang sulit dideteksi terlintas di mata Yun Kexin. Namun, itu hanya sekilas, tidak ada yang menyadarinya. Setelah beberapa saat, Yun Kexin berkata dengan tenang, "Kita akan beristirahat selama 1 jam. Setelah itu, kita akan melanjutkan perjalanan." Di dalam hutan tersebut, hal serupa terjadi di lokasi lain. Murongcong melayang di udara. Kemudian, angin sejuk bertiup. Setelah beberapa saat, cahaya pedang muncul, dan seorang pria berbaju merah tua tercabik-cabik. Tubuh iblis darah sebenarnya bisa disatukan kembali. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan, tubuh itu berubah menjadi mayat. Tidak ada emosi yang terlihat di wajah tampan Murongcong. Dia membersihkan pedangnya dari darah dan menyarungkannya. Potongan-potongan tubuh iblis darah yang tergeletak di tanah tiba-tiba meledak, berubah menjadi genangan darah yang berhamburan kemana-mana. Di belakang Murongcong, terdapat 2 anggota tim dengan bibir hitam. Mereka telah jatuh ke tanah dengan ekspresi yang mengerikan. Mereka juga telah terjangkit racun yang bekerja lambat, racun itu telah menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan mereka tidak dapat diselamatkan lagi. "Kakak Murong, apakah kau punya cara untuk menyelamatkan adikku? Dia akan mati," tanya seorang murid puncak Gang Yu dengan cemas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Murongcong menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dia mengambil inti iblis yang ditinggalkan iblis darah dan menyimpannya. Dia membawa pedangnya dan duduk sendirian di sudut ruangan. Dia memejamkan mata dan memulihkan energinya. Catatan tambahan penerjemah, saya harus menyampaikan ini. Meskipun awalnya saya membenci Gao Xiang, kematiannya membuat saya terharu. Saat menerjemahkan ini, ketika sampai pada bagian di mana dia meninggal, saya sangat berharap dia akan hidup. Saya ingin melihat persahabatan terjalin di antara kelompok ini. Kehidupan seorang kultivator itu seperti kehidupan semut. Jika mereka tidak bisa menjadi kuat, mereka hanya akan menjadi umpan meriam bagi orang lain, pikir Murongcong dalam hati. Itu berarti, selain menjadi kuat, tidak ada pilihan lain. Jika tidak, aku akan menjadi seperti orang-orang ini. Di tebing curam, di dalam sebuah kastil yang megah, Jenderal Iblis Darah yang diselimuti jubah merah duduk di atas singgasana merah. Ia memegang cangkir anggur emas dan duduk di sana tanpa ekspresi. Tanpa melihat lebih dekat, wajah Jenderal Iblis Darah tidak berbeda dengan wajah pemuda biasa. Namun, mata merah menyala di wajah pucatnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas yang akan membuat siapapun gemetar. Di bawah aula besar itu, terdapat 12 pilar di kedua sisinya. Di samping setiap pilar, terdapat 10 iblis darah yang mengenakan pakaian merah tua. Jenderal Iblis Darah mengangkat cangkir anggur emas dan menyesapnya perlahan. Noda merah tua tertinggal di bibirnya. Ternyata, ini bukanlah anggur yang istimewa, melainkan secangkir darah manusia segar. Sangat mungkin darah itu berasal dari murid paviliun pedang surgawi yang tertangkap. Jenderal Iblis Darah menyeka darah dari sudut bibirnya dan memperlihatkan ekspresi mabuk. Dia berkata, betapa nikmatnya darah manusia segar. Aku belum mencicipinya selama 20 tahun di ruang ini. Sial, sial. Tiba-tiba, sesosok iblis darah yang berlumuran darah memasuki aula besar dengan cemas.
Ia berjalan maju dan berlutut di bawah singgasana. Dengan hormat ia berkata, "Tuan Jenderal Iblis, semua iblis bayangan yang Anda kirimkan telah dimusnahkan. Sesuai instruksi Anda, saya telah mengirimkan semua iblis darah di dalam istana 6 jam yang lalu. Karena Jenderal Iblis sedang melakukan kultivasi tertutup, saya tidak dapat memberikan laporan hingga saat ini." Senyum tipis terukir di wajah Jenderal Iblis Darah. Ia meletakkan cangkir anggur emas di atas meja di samping singgasana dan berkata, "Bukan masalah, ini sesuai harapan. Mereka seperti anjing, aku tidak berharap mereka berguna. Lagi pula, kita hanyalah proyeksi di sini, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anjing. Itu semakin menjadi alasan untuk tidak mempedulikan mereka. Silakan pergi dulu, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Selama kita bisa menghalangi kelompok orang itu selama 1 hari dan menyelesaikan upacara, semuanya akan baik-baik saja." Orang yang tadi berlutut di tanah bangkit dan mengucapkan syukur sebelum bergegas meninggalkan aula besar itu. Jenderal Iblis Darah itu mengambil cangkir anggur lagi. Kilauan menakutkan muncul di mata merahnya. Dia menghabiskan semua darah di cangkir anggur sebelum berkata dengan dingin, "1 hari. Yang kubutuhkan hanyalah 1 hari dan aku bisa mengubah paviliun pedang surgawi kembali menjadi reruntuhan. Begitukah? Aku khawatir kau tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu." Sebuah suara dingin dan mengejek tiba-tiba bergema di aula besar. Di hutan yang gelap, kelompok Xiao Chen yang beranggotakan 4 orang terus maju. Ular iblis merah menguasai wilayah yang sangat luas di hutan ini. Meskipun berjalan selama 1 jam, mereka tidak bertemu dengan binatang iblis lainnya. Setelah mereka keluar dari wilayah ular iblis merah, mereka bertemu lagi dengan binatang iblis lainnya. Yang terlemah di antara mereka adalah binatang iblis tingkat 5 awal. Sesekali, mereka akan bertemu dengan binatang iblis tingkat 5 menengah. Mereka bahkan bertemu dengan binatang iblis tingkat 5 puncak. Untungnya, itu bukan tingkat 6. Meskipun pertarungannya sulit, mereka tidak dalam bahaya nyata. Di sepanjang perjalanan, akan ada serangan mendadak dari iblis bayangan. Kelompok itu harus menghadapi mereka meskipun mereka lelah. Dapat dikatakan bahwa bahaya selalu ada di setiap langkah perjalanan. Setelah berjalan lebih jauh, mereka akhirnya bertemu dengan para pemimpin iblis bayangan. Mereka adalah iblis yang terbuat dari darah. Iblis darah memiliki banyak trik licik, mereka lebih mengerikan daripada iblis bayangan. Metode penyerangan mereka bahkan lebih aneh dan beragam. Yang terpenting adalah tubuh mereka terbentuk dari cairan. Metode biasa tidak akan mampu membunuh mereka. Mereka tidak takut kepala mereka meledak atau terpotong menjadi beberapa bagian. Untungnya, Xiao Chen memiliki esensi berelemen petir, yang merupakan musuh bebuyutan makhluk-makhluk ini. Setelah mereka terluka, esensi yang mengandung wujud guntur akan tetap berada di luka tanpa menghilang. Akibatnya, mereka tidak dapat bereformasi. Teknik pedang melodi surgawi milik Yun Kexin bahkan lebih mengerikan. Ketika gelombang suara memasuki tubuh mereka, gelombang itu dapat langsung meresap ke setiap tetes darah iblis darah dan meledakkan mereka hingga lenyap. Pukulan fatal dari Lonely Peak. Zhang Lai berteriak dan membentuk gunung, menghancurkan iblis bayangan. Kemudian dia mengambil inti iblis dengan suara, "Sua. Kakak senior, berapa lama lagi sebelum kita bisa keluar?" Zhang Lai telah menyelesaikan tugasnya. Dia bersandar pada pohon besar dan terengah-engah. Sepanjang perjalanan, mereka terus bertempur tanpa henti. Selain berbagai binatang iblis, mereka juga harus waspada terhadap serangan mendadak dari iblis bayangan dan iblis darah. Kelompok itu selalu dalam keadaan siaga tinggi. Selain itu, jalan di hutan itu tampak tak berujung. Pemandangan di depan selalu sama, banyak sekali pohon hitam. Meskipun Zhang Lai telah memahami niat pedang dan memiliki kondisi mental yang lebih kuat daripada kultivator biasa, dia tetap mulai merasa frustrasi. Yun Kexin melemparkan sebuah batu roh tingkat rendah kepada Zhang Lai dan Mu Heng masing-masing. Kemudian dia berkata, "Seharusnya tidak akan lama lagi. Kita telah berjalan lurus. Kita seharusnya bisa keluar dari hutan saat senja." Yun Kexin tampaknya memiliki persediaan pil obat dan batu roh tingkat rendah yang tak habis-habisnya. Setelah setiap pertarungan, dia akan membagikan pil untuk pengobatan dan pemulihan esensi. Jika tingkat kelelahan esensi terlalu tinggi, dia langsung memberikan batu roh tingkat rendah. Jika bukan karena pasokan dari Yun Kexin,
bahkan jika kelompok itu ingin terus bertarung, mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya. Mu Heng duduk bersila dan tersenyum tipis. Anggap saja ini sebagai latihan. Setelah 1 hari bertarung terus-menerus, aku merasa kekuatanku meningkat 50%. Aku bahkan mencapai beberapa terobosan dalam beberapa teknik bela diri yang sebelumnya tidak bisa kupahami. Ini lebih baik daripada berlatih keras di pegunungan terpencil selama 3 bulan. Memang, jika dibandingkan dengan berlatih sendirian, sesi pelatihan di mana nyawa Anda dipertaruhkan memiliki kecepatan pelatihan dan kultivasi yang jauh lebih cepat. Namun, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kultivasi sendirian lebih stabil dan tidak mengandung bahaya yang mengancam jiwa. Pelatihan melalui pengalaman dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat, tetapi sangat berbahaya dan penuh dengan ketidakpastian. Singkatnya, kedua metode tersebut harus digunakan, bergantian antara kultivasi yang pahit dan pelatihan berdasarkan pengalaman. Hanya dengan mencapai keseimbangan yang baik, kultivasi seseorang dapat berkembang paling pesat. Puci, Xiao Chen, yang sedang mengamati situasi di depan, melompat turun dari pohon. Dia berkata, "Kita bisa beristirahat sejenak, tidak ada binatang iblis di sekitar sini." Binatang iblis terdekat berjarak sekitar 1000 meter di depan kita. Mereka adalah serigala iblis tingkat 5 awal. Jika mereka sendirian, mereka akan mudah dihadapi. Sayangnya, jenis binatang iblis ini memiliki mentalitas berkelompok. Jumlah mereka sekitar 5, jadi akan ada pertempuran yang sulit nanti. Yun Kexin bergumam sejenak sebelum berbicara, "Kalau begitu, metodenya sama. Kita bertiga akan menghadapi serigala iblis. Ye Chen akan berada di posisi bertahan, mencegah serangan mendadak dari iblis bayangan dan iblis darah." Setelah 1 jam, semua orang telah sepenuhnya memulihkan esensi mereka dan mereka memulai perjalanan mereka lagi. Gunung berputar menghancurkan awan. Zhang Lai berteriak dan angin kencang bertiup. Sebuah fenomena misterius tercipta, sebuah gunung terpencil terbentuk. Kemudian dia menyerbu kawanan serigala iblis tingkat 5. Serangan pedang horizontal cepat, transposisi 7 bintang. Mu Heng tidak ingin ketinggalan. Cahaya ungu menerangi tubuhnya dan dia seperti pedang. Dia berkelebat di sekitar kawanan serigala. Setiap kali dia muncul, telapak tangannya akan menebas sekali dan kepala serigala akan terlempar. Di dalam kawanan serigala itu, Raja Serigala yang besar menatap mereka dengan mata merah menyala. Ia melolong dengan ganas. Seperti tentara yang membentuk formasi taktis, setiap kali serigala melolong, formasi mereka akan berubah. Setelah beberapa saat, kekuatan tak terbendung dari Zhang Lai dan Mu Heng menerima serangan balik yang kuat di bawah pimpinan Raja Serigala. Serigala-serigala itu berhasil menangkis serangan keduanya dan kemudian melakukan serangan balik tanpa mempedulikan diri mereka sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa luka pada keduanya. Ci, suara dentuman sonik yang menusuk telinga terdengar di medan perang. Sebuah sosok putih bergerak melengkung di udara dan mendarat di hadapan Raja Serigala. Pedang ramping di tangan Yun Kexin bergetar dan tubuh besar Raja Serigala terlempar ke belakang. Formasi para serigala menjadi sangat kacau. Ketika Yun Kexin mengalihkan perhatian Raja Serigala, tekanan pada Zhang Lai dan Mu Heng berkurang. Xiao Chen memegang pedang bayangan bulan dan menutup matanya. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk meliputi setiap sudut medan perang, terutama area tempat mereka bertiga bertarung. Mereka kini waspada terhadap serangan iblis. Dibandingkan dengan binatang iblis, mereka tahu cara menyembunyikan diri dan bermain tipu daya. Iblis yang licik adalah ancaman terbesar bagi kelompok tersebut. Sua, di dunia indera spiritualnya, sesosok yang berbeda dari serigala iblis dan manusia muncul. Itu adalah genangan darah yang terbang sangat cepat menuju Yun Kexin. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya dan melakukan jurus menghindar petir. Sebuah kilat menyambar menembus langit malam yang gelap. Huang Dang, Xiao Chen menghunus pedangnya. Cahaya dari pedang bayangan bulan bahkan lebih cemerlang daripada kilat, sangat menyilaukan. Puci, kilatan cahaya dingin muncul dan bilah pedang menancap ke darah di tanah. Kecepatannya sangat tinggi, bahkan kilat di langit pun belum padam. Jeritan pilu dan menyedihkan terdengar dari tanah. Darah di tanah itu berubah bentuk menjadi manusia. Kedua tangannya mencengkeram pedang bayangan bulan yang bersinar dengan cahaya listrik sambil melolong tanpa henti. Manusia hina. Cepat atau lambat aku akan berpesta dengan darah kalian.
Aku akan membuat kalian menderita siksaan paling menyakitkan di dunia ini. Xiao Chen tersenyum tipis sambil berkata pelan, maaf, kau tidak punya kesempatan itu lagi. Meledaklah. Pedang bayangan bulan yang ditancapkan ke jantung iblis itu menyemburkan cahaya listrik yang mengerikan. Percikan listrik berhamburan dan berderak. Tubuh iblis darah itu hancur menjadi tetesan darah kecil sebelum akhirnya lenyap. Tiba-tiba, 4 iblis bayangan terbang dan menyerang Zhang Lai dan Mu Heng yang sedang berada di tengah pertempuran sengit. Waktu serangan iblis bayangan sangat tepat. Mereka memilih saat mereka sedang sibuk melawan kawanan serigala dan tidak dapat bereaksi. Api yang ganas mulai menyala di mata kanan Xiao Chen dan segera mengembun menjadi api listrik berwarna ungu. Api itu memanjang dengan cepat dan berubah menjadi anak panah yang tajam. Puci, anak panah itu melesat menembus udara seperti kilat, menerangi hutan yang gelap. Kecepatannya melampaui kecepatan suara saat menembus tubuh keempat iblis bayangan itu. Para iblis bayangan meledak dan berubah menjadi hujan darah hitam yang menutupi langit. Di istana yang terletak di tebing curam, Jenderal Iblis Darah terkejut ketika mendengar suara mengejek yang tiba-tiba itu. Ada seseorang yang berhasil lolos dari pengawasannya dan menyusup ke istananya. Puci, ke-10 iblis darah yang berdiri di bawah tahta di aula besar itu semuanya menangis memilukan dan meledak, berubah menjadi kabut darah. Lu Chen, Liu Ruyue, dan tim mereka perlahan muncul di aula besar. Mereka telah sepenuhnya melepaskan aura mereka. Tatapan mereka setajam pedang saat mereka menatap Jenderal Iblis Darah di atas tahta. Inilah iblis yang pernah mendatangkan malapetaka ke paviliun Sabar Surgawi. Iblis darah itu menatap ke-10 orang tersebut dan bibirnya melengkung ke atas. Ia memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Aku tadi berpikir betapa tingginya kultivasi kalian sampai-sampai kalian bisa bersembunyi dari pengamatanku. Sebenarnya, kalian menggunakan jimat penyembunyi aura.